2, 3, 4, 5. Nah, sebelum angka 0 berarti kan dia 2. Berarti di situ sudah 32. Nanti kita tambahkan dengan angka yang di bawah, tapi kita hitung dulu 1, 2, 3. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Kita harus tahu bagaimana caranya untuk membaca alat ukur. Nah, yang pertama ini ada untuk mengukur panjang. Ini biasanya kita gunakan penggaris. Coba kita hitung berapa panjangnya untuk benda yang berwarna merah ini. Berarti dia berapa ini? Dia startnya mana hilang? Dia startnya di angka 0,5 kan, kemudian berakhir di 4. Berarti panjangnya merah itu berapa? Iya, tinggal 4 dikurangin 0,5. Berarti 4 dikurangin 0,5 sama saja 3,5. Itu untuk A. Kemudian untuk yang putih, enggak ada warna putih, udah hijau. Berarti dia dimulai dari angka 5. Kemudian berakhir di 8,5. Berapakah panjang yang benda yang putih? Berarti tinggal 8,5 dikurangi 5, dia ketemu 3,5. Sama-sama 3,5. Nah, kemudian ada juga alat untuk mengukur massa. Nah, di situ namanya neraca Ohaus ya. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang berbagai jenis neraca. Di situ 240 sama 3, jadi 243 gram. Nah, ini kalau ada air, nah kira-kira baca apa? Nah, volume. Nah, ini ada 20 sama 4 sama 3. Berarti berapa? 24,3. Nah, beda ya. Nah, ini juga ada alat yang lain. Ini untuk mengukur panjang, bisa kedalaman, bisa diameter dalam maupun diameter luar. Alatnya itu biasa disebut dengan jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong ini yang angka-angka yang gede ini, nah itu namanya skala utama ya. Ini skala utama. Kemudian yang kecil-kecil ini, nah ini namanya kecil ini. Nah, kecil-kecil ini namanya skala nonius. Ada utama, ada nonius. Nah, lalu gimana cara bacanya? Oke, sekarang kita fokusin ke sini. Lihat. Nah, di situ ada angka 3 di sini. Ini 3 ya. Soalnya di sini 4. Nah, lalu antara 3 dan 4 itu ada angka berapa aja? Nah, kita lihat. Itu ada, kita coba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti masing-masing ini 1, 2, 3. Nah, kemudian 9, 4. Nah, berarti berapa? Nah, untuk membaca kita harus tahu angka sebelum 0. Nah, ini kan 0 ya. 0-nya di nonius. Angka sebelum 0 itu angka yang gede atau skala utama itu nunjukin berapa? Nah, 3 lebih kan? Nah, berarti 3 lebih, lebihnya berapa? Sebelum angka 0, 3 lebih 2, berarti 32. Sudah 32 dulu, ini mili. Lalu kita tambahkan dengan skala yang di bawah, yang kecil itu atau skala nonius. Nah, ini gimana? Berarti kita cari aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dipaskan masing-masing dia nambah 1. Kita cari yang garis lurus. Nah, tegak atau garis lurus. Nah, yang mana? Ini bengkong ya, ini nggak lurus toh. Nah, ini nggak lurus. Ini juga hampir tapi nggak lurus. Ini hampir lagi. Nah, yang paling lurus itu yang ini. Nah, dia nunjukin di angka berapa? 5. Nah, noniusnya yang dilihat ya. Berarti 32 ditambah. Nah, ditambahnya bukan 5 tapi ditambah, nah, warnanya itu ditambah dengan 0,5 mili. Nah, jadi ketemu 32 tambah 0,5 mili atau ketemunya 32,5 mm. Nanti kalau diubah ke senti berarti tinggal komanya maju 1, 3,25 cm. Nah, seperti itu bacanya. Oke, coba ke alat ukur yang lain.
Nah, ini ada alat ukur namanya micrometer subgroup. Nah, ini juga untuk ukur ketebalan, tapi dia lebih teliti daripada jangka sorong tadi. Oke. Kita lihat dulu di sini. Untuk membaca ini sama, ada skala utama dan nonius. Nah, dari gambar ini kita fokus yang gambar ini ya, yang A ya. Nah, kita lihat angka yang gede atau skala utamanya, angka yang gede nih. Dia nunjukin berapa? Nah, nanti sebelum bertemu dengan ini, angka yang kecil itu menunjukkan angka berapa? Ini 0 sampai 5 berarti 1 2 3 4. Nah, berarti masing-masing nambah 1 ya. 5 6 7 lebih 8 ini. Ada garis tipis itu, nah itu 8 itu. Berarti dia sudah 8 dulu. 8 apa? 8 mili. Nah, lalu yang kecil itu nunjukin berapa? Dicari yang satu garis lurus. Nah, garis lurus dengan apa? Dengan tengah ini loh. Nah, tengah ini. Dengan tengah ini. Nah, dia nunjukin berapa? 0. Ya udah. Berarti nambahnya nambah berapa? Tambah 0 mm. Berarti ketemunya berapa? Ya udah 8 mm. Atau kalau diubah ke senti 0,8 cm. Kita coba lagi gambar satunya. Sama aturannya. Kita cari yang angka mendekati angka kecil ini. Dia 10 kan? Oh, lebih berapa? Lebih 1. Berarti berapa? 11. Nah, 11 mili ya. Tulis dulu 11 mili. Lalu ditambahnya tambah berapa? Kita lihat angka yang kecil ini. Nah, yang di sini dia lurusnya kemana? Oh, 40. Nah, 40. Berarti ditambah 40. Nah, nambahnya bukan 40. Ini nambahnya tadi berapa? 0,4. Nah, skala nonius nambahnya 0, oke, berarti dia berapa ini? 11,40 mili. Atau sama bisa dibaca. Oke. Kita coba ke alat ukur yang lain. Nah, untuk mengukur volume benda cair itu bisa menggunakan percobaan seperti ini. Air diisi tingginya berapa, kemudian dimasukkan benda, tingginya berubah jadi berapa. Lalu selisihnya itu, selisih ketinggian awal dan akhir itu bisa menunjukkan volume air. Di sini volumenya air berapa? 720 pembacaannya. Nah, ini kenapa 720? 700-nya ini loh. Kita ganti warna ya, warna biru. 700-nya di sini. Padahal airnya yang ini loh. Nah, di berapa itu? Nah, dia di angka 720. Nah, ini ada konversi satuan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai ke milimeter. Itu SD pernah. Jangan sampai dilupakan, masih terpakai terus. Nanti kalau satunya untuk satuan massa ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Poinnya di situ kalau dia turun kali 10, naik bagi 10. Sama, ini kali 10 turun, naik bagi 10. Untuk konversi satuan-satuan yang lain itu ada nih, seper. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk volume. Ini sedikit berbeda tapi nggak terlalu berbeda. Maksudnya gimana? Kalau turun itu sama, kali naik juga dibagi. Tapi kalau ada persegi gini, 2 gini, nolnya berarti 2, turunnya nolnya 2, naik nolnya bagi 2. Tapi kalau yang pangkat 3, ini pangkat 3 ya, turunnya nolnya kali 3, naik bagi nolnya, atau turun kali 1000, naik bagi 1000. Jadi angka sini, jadi semisal meter persegi, meter kuadrat, tadi nolnya kan 2 itu. Nah gitu. Kita lanjut lagi konversi satuan yang lain. Ada kilokalori ke kalori, dari kilo kan di 1000. Dari joule ke energi itu ada 10 juta atau bisa 10 pangkat berapa itu? 7. Newton ke din 10 pangkat 5 atau 100.000. Apa tuh maksudnya 10 pangkat 5? Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau 10-nya ada 5 kali. Nah, ini yang penting, semuanya penting, tapi lebih difokuskan. Nah, ini setidaknya kalian ingat nih, hafal nih. 1 joule berapa kalori? 1 kalori berapa joule? Nah, nanti tinggal dikali-kalikan.
Nah, sampai situ dulu. Ini ada animasi tapi tidak bisa dimainkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Like jika suka, bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.